Oke, pada kesempatan ini kita bahas materi matematika wajib ya, identitas trigonometri. Di sini terlihat identitas trigonometri adalah persamaan trigonometri yang berlaku untuk semua nilai pengganti variabelnya. Jadi dengan kata lain, bentuk lain dari trigonometri ya, bentuk lain dari trigonometri. Baik, ini rumus dasar trigonometri, rumus dasar identitasnya, ya. Tan AX sama dengan sin AX, ya ini sin kuadrat AX tambah cos kuadrat AX. Ini juga 1 tambah tan kuadrat AX sama dengan secant kuadrat AX. Kemudian yang keempat ada 1 ditambah kotangen ya, kotangen kuadrat AX sama dengan kosekant kuadrat AX. Baik, ini variabelnya bisa diganti gitu, misalnya tan theta gitu ya. Jadi nggak mesti harus tetap AX gitu. Ini hanya perumpamaan aja ya, dimisalkan. Nah, ini rumus dasarnya ini wajib dipahami dulu ya, wajib dipahami. Kemudian ada rumus dasar yang lama, yaitu ada cos itu sama dengan sepersekan ya, cos itu sama dengan sepersekan. Jadi tangan itu sama dengan 1 per kotangan gitu. Lihat di buku catatannya yang lama di awal ya. Baik, di sini ada contoh. Buktikan bahwa 5 tan kuadrat X tambah 4 sama dengan 5 secant kuadrat X kurang 1. Oke. Kita lihat dulu pembahasannya, yang ini. Bisa nampak ya. Bisa kelihatan. Ini soalnya. Nah, ini pembahasannya. Nah, ini tadi soalnya. Jadi ini maksud soalnya ini harus dibuktikan menjadi ini gitu ya. Dibuktikan menjadi ini. Nah, 5 tan kuadrat X tambah 4 sama dengan ya, ini 5-nya dari sini. Kemudian tan kuadrat X dari sini tambah 4-nya kita ganti menjadi 5 kurang 1. Ya, tambah 4-nya kita ganti menjadi 5 kurang 1. Nah, kemudian 5-nya ini kita keluarkan jadinya seperti ini. Ya, dikurang 1, maka dalam kurung. Karena kalau ini dikali-kali ke dalam lagi, dapatnya kan ini. Kemudian ini kita pindahkan saja, jadinya 1 tambah tan kuadrat X ya. Kemudian ini tetap. Nah, ini berubah menjadi ini. Kenapa dia bisa berubah? Lihat posisinya. Lihat rumusnya. Nah, ini perhatikan. 1 tambah tan kuadrat. 1 tambah tan kuadrat itu berubah ya menjadi secant kuadrat. 1 tambah tan kuadrat itu berubah menjadi secant kuadrat. Nah, 1 tambah tan kuadrat berubah menjadi secant kuadrat. Sehingga terbukti bahwa ini sama dengan ini. Kita lihat posisinya. Ini tadi kita ubah jadi ini. Nah, ini sama dengan ini. Nah, terbukti. Oke? Baik. Yang kedua, kita lihat yang kedua. Buktikan 3 cos kuadrat X ya. Buktikan 3 cos kuadrat X tambah 3 sin kuadrat X sama dengan 3. Jadi kita mau membuktikan ini harus sama dengan 3. Apakah terbukti gitu. Baik, kita lihat pembahasannya di sini. Ini dia, ini soalnya. Oke, kita buktikan sama dengan, nah, ini 3-nya kita keluarkan, maka jadinya seperti ini. 3-nya kita keluarkan jadinya seperti ini di dalam kurung ya. Karena kalau ini dikalikan lagi ke dalam, jadinya kan kayak gini. Sama dengan ya, 3 ini disusun, sini pindah ke depan, ini ke belakang ya, disusun dibalik aja. Ini jadinya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 3 dikali 1 loh. Ini berubah menjadi 1. Kenapa bisa berubah menjadi 1? Lihat rumus dasarnya. Sin kuadrat ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu nilainya sama dengan 1. Makanya rumus dasar ini wajib dipahami dulu, wajib dihafal dulu. Ya, sehingga yang ini maka menjadi 1 dia. Ya, menjadi 1. Baik, 3 kali 1 sama dengan 3. Sehingga terbukti ya, ini
sama dengan ini, terbukti. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Diketahui cos A kurang sin A sama dengan 7/5. Dengan A, sudut A, berarti ini sudutnya ya. Dengan sudut A kuadran 1. Kuadran 1 itu apa maksudnya kuadran 1? Berarti semuanya positif ya. Ingat materi tentang kuadran, kan ada kuadran itu bentuknya seperti ini, kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, tentukan cos A tambah sin A. Sementara yang diketahui adalah ini. Nah, dia nanya tentukan cos A tambah sin A. Oke, pembahasan kita yang pertama, yang ini dari yang diketahui ini dia, kita kuadratkan kiri dan kanan, kuadrat ya, kiri kanan kuadrat. Kemudian ini dikuadratkan jadinya ini cos kuadrat ini, kemudian ini dikali ini hasilnya ini. Kemudian min sin A kuadrat hasilnya ini. Nilainya sama dengan 49/25. Dari mana ini? Dari sini. Ini dikuadratkan jadinya ini. Baik, kemudian kita susun sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Ini disusun aja ya. Disusun, ini tetap kemari sama dengan 49/25. Nah, ini berubah menjadi 1. Kenapa? Ingat rumus dasarnya tadi. Sin kuadrat tambah cos kuadrat hasilnya sama dengan 1. Jadi sudutnya boleh berubah, bentuknya pasti harus tetap. Ya, jadi ini sama dengan 1, ininya tetap. Karena ini nggak ada rumus dasarnya ya. Sama dengan 49/25. Kemudian ini dipindahkan kemari ya. Kemudian ini dipindahkan kemari, yang ini pindah kemari, jadinya ini. Oke, ini aljabar biasa ya. Ya, kalian sudah paham cara memindahkan ini, karena yang mau kita tanya ini dulu. Ini yang mau kita ketahui berapa. Jadi ini sama dengan 1 kurang 49/25. Jadi saya nggak mengajarkan ini lagi, ini materi SMP ya, SD malah ini. Mindah-mindahkan ini aja ya. Dia positif, negatif ya gitu. Kemudian ini sama dengan ini 25/25 ya, disamakan penyebutnya, kali silang juga boleh. Maka hasilnya sama dengan min 24/25. Oke, kalian sudah paham yang ini ya. Karena ini perhitungan biasa ya, perhitungan dasar ya. Baik, dapatlah 2 sin A cos A sama dengan min 24/25. Yang ditanya adalah cos A tambah sin A. Oke, cos A tambah sin A nya kita kuadratkan. Kita kuadratkan cos A tambah sin A. Nilainya sama dengan yang ini kuadrat jadinya ini kuadrat jadinya ini, kemudian ini kali ini jadinya ini. Ini hasilnya sama dengan 1. Ingat tadi rumus dasarnya ya. Baik, ini tetap. Nah, ini dia 1 tambah 2 sin A cos A. Yang ini kan kita udah tahu nilainya berapa. Nilainya berapa tadi? Min 24 ya, min 24/25. Oke, ini kita ganti kemari. Jadi 1 tambah min 24/25 hasilnya ini. Oke, baik. Itu untuk contoh nomor 3. Berikutnya untuk contoh nomor 4. Kita lihat untuk contoh nomor 4. Buktikan sin kuadrat A kurang sin kuadrat B ya. Buktikan sin kuadrat A per sin kuadrat B per cos kuadrat A kali cos kuadrat B. Sama dengan berapa? Sama dengan ini katanya. Jadi ini mau dibuktikan menjadi ini. Ya. Terbukti apa enggak? Oke, kita mulai dari sini. Ini dia. Sama dengan yang ini kita pecah. Ya, kita pecah menjadi ini, sin ini per ini kan, dikurang sin ini kan per ini, maka ini pecah 2. Nah, ingat begini ya, misalnya gini, coba perhatikan, 2/3 kurang 6/3 itu sama artinya dengan 2 dikurang 6/3. Nah, gini kan sama. Nah, misalnya gini lagi, A ditambah B per 2 itu sama artinya dengan A per 2 ditambah B per 2. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya sin tambah cos per 3 itu sama artinya dengan sin per 3 tambah cos per 3 ya. Oke ya. Nah, jadi ini dia. Ini dipecah menjadi ini. Kan gitu. Ya, penyebutnya sama kan gitu. Nah, yang ini kita berubah menjadi tangen, kita ubah menjadi tangen. Kenapa? Lihat rumus dasarnya tadi.
tan itu adalah sin per cos. Ingat, tan itu sin per cos, maka sin per cos berubah menjadi tan. Nggak masalah mau ada kuadratnya, yang penting bentuknya sama. Tan itu adalah sin per cos, jadi sin per cos ini berubah menjadi tan. Ya. Kemudian ini tetap ya, per kan ini per ini, jadi per ini. Ini juga begitu, sin per cos berubah menjadi tan, tapi tannya sudutnya B, yang ini sudutnya A. Pernya tetap per cos A, cos kuadrat A ya. Oke, jadi ini dikurang ini. Nah, ingat sekos ya, kosekan cos, cosinus berubah menjadi sekan. Ya, cosinus berubah menjadi sekan. Karena ingat bentuknya cos itu adalah sepersekan. Nah, gitu. Jadi kalau berubah menjadi sekan, ini pindah kemari, jadi sekan sama dengan 1 per cos. Cos itu sama dengan sepersekan, sekan adalah 1 per cos. Ingat di catatannya yang lama. Jadi ini berubah menjadi sekan kuadrat, ini berubah menjadi sekan kuadrat. Ini yang B, yang ini yang A. Oke. Kemudian ini berubah menjadi ini. Ya, berubah menjadi ini. Sesuai dengan rumus dasarnya. 1 tambah tan kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Ingat, 1 tambah tan sama dengan sekan kuadrat. Jadi sekan kuadrat bisa berubah menjadi ini. Nah, sekan menjadi 1 tambah tan kuadrat. Sekan berubah menjadi 1 tambah tan kuadrat. Oke, kalikan ini ke dalam, jadinya ini. Ini juga kali ke dalam, jadinya ini. Nah, yang ini ada plus, ada minus, berarti coret habis. Maka sisanya adalah tan kuadrat A kurang tan kuadrat B. Ini hasil akhirnya. Dan terbukti ya. Terbukti dia sama. Oke, sampai di sini dulu untuk materi matematika wajib kita, identitas trigonometri. Ya, mungkin nanti ada lanjutan videonya untuk pembahasan latihan tugas ini ya, setelah latihan dan tugas ini dikumpul. Oke, ini tugasnya ada 3 soal. Nanti langkah-langkah pembelajarannya, kemudian cara pengumpulan tugasnya baca ya, tolong dibaca, nanti saya kirim di WA. Oke, baik, itu saya dulu. Selamat mengerjakan.